saya sempat bahagia ya, saya sempat mengucapkan alhamdulillah ini rezeki kamu. Oke, Kak Fitri, sebagai sahabat dari Nikita Mirzani sendiri, Kak, melihat Nikita Mirzani yang belakangan ini ada pemberitaan yang gak enak gitu kan di sosial medianya gitu Tentang tentang dengan suaminya gitu. oh Ya, seperti apa sih Kak Fitri melihat? hmm, untuk kali ini saya memposisikan diri saya tidak ingin berkomentar tentang hubungan mereka berdua, tapi menurut saya ini banyak sih dialami oleh pasangan yang berseteru ya, namanya orang lagi emosi pasti mereka ingin mengungkapkan, mengeluarkan kata-kata yang saling menyakiti. Apapun keputusan mereka berdua, saya mendoakan yang terbaik buat mereka berdua. Tapi setahu Kak Fitri sendiri memang hubungannya sebelumnya banyak cekcoknya atau seperti apa kok tiba-tiba kayak Nggak tahu, justru kan saya juga kaget kan, saya juga tak kaget kok tiba-tiba ada keributan seperti ini. Kebetulan pada saat hari itu terjadi keributan saya lagi berangkat ke Thailand kan, saya juga cukup kaget. nah setelah keributan itu apakah Niki sudah menghubungi Kak Fitri Sudah, gitu buat cerita atau apa? sudah, tentu dua-duanya bercerita di versinya masing-masing kan. Yang kata A begini, yang kata ini begini, tapi dalam hidup saya memutuskan satu hal yang tidak ingin saya ikut campur adalah urusan rumah tangga. Tapi dari cerita tersebut apakah si Kak Niki sendiri mantap gitu untuk berpisah atau memilih tetap pengen melanjutin? Saya tidak pernah tahu isi hati orang ya, kan kadang-kadang hati apa, mulut apa, jadi saya no comment sih untuk apakah Niki ingin kembali atau enggak. Sampai detik ini sih ya dia mantap untuk berpisah, besok lusa kan saya nggak tahu. Berarti memang sampai detik ini mantap ya. Ya. Nah, sempat juga kan di Instagram beredar gitu soal masalah pembiayaan itu tuh. Nah itu si Niki sendiri cerita tuh Enggak, nggak sampai ke situ ya? ada sih dia begini-begini, tapi kan dari pihak sebelah juga mengeluarkan bukti-bukti yang saya tabu ya untuk membahas masalah siapa sih di dalam rumah tangga yang harus membiayai, tapi ini biar menjadi urusan mereka pribadi dan biar masyarakat yang menilai. Dua-duanya kan punya opini masing-masing kan. Saya sebagai kakak, bukan kapasitas saya, dan kayaknya nggak elok kalau saya manas-manasin uh, pertengkaran ya. Saya takutnya nanti kalau saya berbicara minggu depan mereka rujukan juga nggak tahu. Tunggulah beberapa saat ke depan dulu, kira-kira ini reda atau enggak, kira-kira kembali lagi atau enggak, baru nanti kalian kembali tanya pendapat saya bagaimana. Sama beberapa ada komentar dari netizen juga gitu kan, katanya Niki juga sempat sudah mengandung dari anak Anthony, aku bener? Iya, itu benar. Itu benar. Saya sempat bahagia ya, saya sempat mengucapkan alhamdulillah ini rezeki kamu, karena saya lihat memang secara kasat mata pada saat belum terjadi keributan saya melihat Anthony adalah pasangan yang baik buat Nikita, ayah yang baik buat anak-anaknya. Jadi pada saat Nikita mengandung anaknya Anthony, saya bahagia karena akhirnya Nikita memiliki pasangan yang ngurus dia pada saat dia, karena beberapa hari pas dia belum keguguran kan dia ada teks saya gini ya, rasanya punya suami yang nemenin, care saat dia hamil gitu. Nggak berapa lama, mungkin dia capek kerja kesana sini, masih kan nggak di usianya sekarang kan, bukan anak remaja yang waktu dia melahirkan Loli kan udah lemah juga, dia kesana kesini mungkin nggak kuat kandungannya, akhirnya gugur. Itu sudah berapa bulan tuh posisinya dalam keguguran itu? Saya lupa sebulan 2 bulan lalu lah. Itu sekitar 2 bulan. Sebulan lalu kali, belum 2 bulan kayaknya. Udah 2 bulan gitu mungkin ada kandungannya atau? Pas diperiksa ya jalan 2 bulan, baru banget kan, baru banget, masih muda banget, baru positif gitu, baru ada titik. Nah setelah itu baru nggak lama kan ada keributan itu kan? Ya itu baru-baru ini kan, itu dia sempat merasakan, dia sempat berbahagia atas kehamilannya, dia berbahagia dia ditemenin gitu ya, ditemenin. Tapi kelihatan juga nih Kak, kalau Kak Niki sendiri kalau punya pasangan itu kayak kelihatan bucin loh gitu Kak. Itu seperti apa sih Kak? Sebetulnya Niki memang orang yang dia kalau udah sayang sama orang tuh ya udah begitu kan, memang ya udah bucin gitu.
Ya, saya juga nggak bisa berkomentar banyak ya tentang kebucinan Niki ya. Saya cuma berdoa satu hari kebucinan Niki ini abadi, itu aja. Kalau nanti ketemu dengan pasangan yang baru, baik sesuai yang diharapkan, mudah-mudahan jodoh yang terbaik, yang terakhir, next Niki dapetin. Dengan masalah kejadian-kejadian yang ini Kak Kori itu sudah 4 kali gitu ya kayak gini kan, yang sama yang Anthony. Itu nasihat apa sih yang sering Kak Fitri berikan buat Niki gitu dalam memilih hubungan gitu? Ya, lebih hati-hati tentunya. Setiap kan Niki udah berkata kan, dia mengucapkan sendiri di sosial medianya, lagi-lagi dia harus mendapatkan pelajaran dari hubungannya dengan suami terakhirnya. Yaitu saya merasa apapun yang terjadi di hidup siapapun sebetulnya, buat hidup bukan Niki aja, orang bercerai 10 kali aja kan ada ya. Maksudnya ya nggak ada orang yang menikah itu untuk bercerai kan, semua orang menikah ingin selamanya. Tetapi kalau takdir Allah menakdirkan ya kalian harus berpisah, ini bukan jodohnya, ya kita kan nggak bisa bilang apa-apa ya. Soal yang pembiayaan tadi itu kan Niki tetap mau balik uangnya gak sih Kak dari Anthony kan awalnya juga Nah, itu saya nggak mau bertanya dan saya nggak mau tahu sih. itu urusan mereka masing-masing. Iya. Oke. Sebagai salah satu orang terdekatnya dari Niki, boleh diceritain nggak awal ketemu Niki, terus apa sih yang bikin nyaman menjadi orang terdekatnya dia gitu? Yang bikin nyaman ya nggak ada. Kalau bikin nyaman kan kalian lihat sendiri bagaimana saya dihajar kiri kanan oleh setera Niki, tapi saya sudah pertimbangkan sebelum saya membela Nikita di 2018 pada saat dia berseteru dengan mantan suaminya yang bernama Ukra, bahwa pada saat itu Nikita ditersangkakan sebagai seorang ibu yang dibilang menelantarkan anaknya, dibilang tidak ngurus anaknya. Tiba-tiba dia ditersangkakan dengan kemungkinan ya, dengan kemungkinan kalau hukum berlanjut ini Nikita di penjara, anaknya diambil gitu kan. Simpelnya mikirnya gitu kan. Tetapi kan saya mencoba meluruskan, bersaksi buat Nikita. Saya setelah beberapa bulan saya lihat, saya tanya keluarganya, teman-teman dekatnya, apakah iya Nikita seperti yang Sajat Ukra tuduhkan. Saya melihat dengan mata saya sendiri, ya dia care sama Aska saat itu. Atau kebetulan anaknya seumuran Renzo kan, kita sering saya tes ya, main sama-sama ya, dia sama anaknya nggak seperti yang dituduhkan saat itu. Tapi secara pribadi nih Kak, Kak Niki tuh sosok yang seperti apa sih? Ya dia sosok yang berani ya, dia sosok yang berani, dan saya juga nggak terlalu ikut campur dengan keributan dia. Tapi selalu kalau misalnya menurut saya kurang elok, pasti saya nasehatin. Dia mau dengar atau nggak dengar itu kan hak dia lagi ya. Tetapi sejauh ini apapun yang saya nasehati dia selalu dengar. Karena dia merasa mungkin saya kan tidak pernah menghakimi dia. Kalau dia salah pun ya saya marah gitu, dan dia bisa menerima. Begitu juga sebaliknya, kalau dia misalnya nggak suka dengan saya karena dia sudah menganggap saya ini kakak perempuannya, tentu ya saya juga harus bisa dikritik sama dia, ya sama-sama. Tapi kan Kak Niki masih, ya sampai sekarang pun masih dikenal dengan yang ceplas-ceplos, dengan Kontroversial keberaniannya gitu. Sempat gemes nggak sih Kak? Sebetulnya kalau dia meluruskan berita yang memang benar-benar harus masyarakat tahu kebenarannya, saya nggak gemes. Ya, kalau yang receh-receh itu saya kadang-kadang gemes ya. Tapi ya itulah Nikita dengan segala kontroversinya. Soal ini Kak, soal percintaan tuh banyak terlibat nggak sih, kayak kamu cari cowoknya yang kayak gini aja, kamu cari cowoknya yang kayak gini gitu. Selera saya sama Niki kan berbeda ya. Kalau tentu saya kepengennya sih ya nggak ada sih di dunia ini yang bener-bener orang tuh pas gitu ya. Pasti kan kita itu menikah harus bisa menerima kekurangannya dulu, apa kekurangannya lah. Mungkin buat Niki dia belum siap untuk menerima kekurangan pasangannya, karena dia mungkin dia maunya A ternyata dapetnya B gitu ya. Beda-beda lah, kalau toleransi orang juga kan berbeda-beda. Ada orang yang ya sudahlah dia kan begini, ya udahlah gitu kan. Buat Niki kan, Niki orangnya itu apa adanya ya ya udah menurut dia harusnya tuh begini ya enggak ya ini yang terjadi gitu. Dia masih dalam pencarian orang yang seperti yang dia mau. Tapi ada ini nggak sih, dari yang dulu nih sampai sekarang, ada perbedaan sikap nggak dari Niki sendiri dengan mantan-mantan? Oh jauh dong. Kalau boleh dibilang kenapa saya menyetujui ya, tentu saya punya penilaian sendiri awalnya, punya penilaian sendiri terhadap Anthony, bahwa
saya merestui dan saya menikahkan Nikita di Tasikmalaya karena pertimbangan saya saat itu lebih ke Anthony bagaimana mengurus anak-anaknya Niki. Jadi saya tidak menilai bagaimana sikap Anthony ke Nikita, karena itu saya nggak mau ikut campur. Yang saya lihat adalah bagaimana Anthony terhadap Aska, Arkana, dan Loli. Kalau soal percintaan sesering apa sih Niki curhat? Saya itu hampir nggak pernah diceritain sama Niki siapa pacarnya. Saya hanya tahu pacar Niki ini Anthony ini yang sampai menikah sama si motor apa tuh, siapa itu waktu itu ya, pembalap motor itu loh, itu doang. Ya itu John ya. John ya itu. Jadi saya nggak pernah dikenalin sama Niki selain John sama Tony ini. Kan Kak Fitri suka ngasih nasihat nih ya ke Niki. Soal apa sih yang biasanya paling susah didengar sama Niki?